Halo, Assalamualaikum, Dokter Dirga. Waalaikumsalam, Dokter Ardi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana dok? Sehat di sana? Baik. Alhamdulillah, sehat, dok. Sehat. Kita hari ini mau bahas tentang vaksin influenza dan COVID-19 secara general, secara umum. Kalau untuk anak-anak, vaksin influenza memang bisa diberikan mulai usia 6 bulan, tapi kalau untuk dewasa, sampai setiap 6 bulan, habis itu diulang setiap tahunnya. Tapi untuk COVID-19 baru bisa mulai usia 12 tahun. Ya kan dok? Banyak dibicarakan dok tentang vaksin influenza ini. Mungkin banyak yang belum paham juga. Mungkin dokter bisa menjelaskan sebelum kita mengkaitkan dengan COVID-19, sebenarnya vaksin influenza ini apa sih? Ya, yang Seperti pertama apa sih gitu dok? Ya, kita pahami dulu apa itu penyakit influenza mungkin, dok, ya. Karena di iya, Indonesia iya, yang salah kaprah, semua batuk, pilek disebutnya flu influenza gitu ya. Padahal iya. influenza itu penyakit yang spesifik, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan Hmm, tipe B. Itu satu. Yang kedua, memang tidak selalu mudah membedakan mana influenza, mana batuk pilek biasa, ya, mana common cold. Tapi secara hmm, umum influenza itu lebih berat, dok, daripada iya, baik pada anak maupun pada dewasa. Itu sih, dok, dewasa. sebagai pengantar ya. Dan vaksin influenza spesifik mencegah penyakit karena virus influenza. Jadi saya sering banget dengar udah vaksin flu kok masih flu. Nah, padahal kita harus membedakan mana influenza, mana common cold, dokter Ardi. Iya. Karena memang di masyarakat kita itu common cold itu disebutnya sebagai flu ya dok. Betul. Jadi kan orang itu banyak nyebutnya, aduh lagi flu nih gitu. Padahal sebenarnya definisi ini berbeda kalau secara medis ya, bahwa influenza itu pasti berat. Makanya ada vaksinnya, Betul. yaitu vaksin influenza. Ini kan memang dari anak-anak ya dok, sampai dewasa sebenarnya juga perlu ya dok ya, di jadwal kan sudah ada juga ya dok, Ya, kalau influenza ya. 18 tahun dan tidak ada batas usianya, dokter Ardi, ya. Mau lansia berapapun. Tadi kalau untuk anak-anak, dokter Ardi sudah sampaikan mulai sejak usia 6 bulan gitu. Iya. Jadi untuk para orang tua, kalau memang belum vaksin influenza ini, baiknya vaksin ya dok. Ya, betul. Banyak yang bertanya, dok, kenapa sih ini kok harus diulang setiap tahun? Apakah ini mirip kayak COVID gitu, variannya berbeda-beda isinya gitu, dok? Jadi jawabannya karena setiap tahun itu virus influenza yang bersirkulasi, ya, virus yang Ya, muter di tengah kita itu tiap tahun jenisnya berbeda-beda. Jadi makanya tahun ini beda, besok beda. Jadi hmm, setiap tahun tuh vaksinnya isinya beda sebetulnya, walaupun mereknya ya, sama, tapi kandungannya berbeda. Itulah alasan mengapa vaksinasi influenza perlu diberikan setiap tahun, dokter Adi. ya. Jangan-jangan nanti ke depannya vaksin COVID juga kayak gitu ya, dok? Kan Eh, varian semakin banyak. Ada kemungkinan seperti itu, tapi kita harapkan tidak ya, atau tidak terlalu sering lah, minimal gitu. Ini sekarang beberapa negara sudah mulai melakukan booster ya, vaksinasi COVID. Nah, kita nunggu perkembangan lah untuk Indonesia ini. Iya, dok. Terus kalau dikaitkan dengan COVID gimana nih, dok? Vaksin influenza dengan COVID-19 ini. Jadi WHO itu secara khusus merekomendasikan vaksin-vaksin pada masa pandemi. Satu, vaksin COVID Oke, ya, itu jelas. ya, Yang kedua, vaksin influenza. Ini istimewa sekali. Kenapa? Karena dari berbagai penelitian itu konsisten, baik pada anak ya, maupun pada dewasa, menunjukkan vaksin influenza itu ya kalau kita berikan pada orang yang kena COVID. Artinya gini, orang kena COVID tapi sebelum kena COVID dia pernah vaksinasi influenza, maka derajat keparahan COVID-nya sama kematian akibat COVID-nya itu jauh signifikan menurun. Jadi ya, dianggap ada faktor apa protektif gitu ya, ada efek perlindungan. Tapi bukan berarti vaksin influenza akan menggantikan vaksin COVID, tidak. Vaksin COVID penting, vaksin influenza penting, kedua manfaatnya saling melengkapi itu tadi. Dan yang lainnya ada vaksin pneumonia dan ada vaksin pertusis ya yang dianjurkan WHO pada masa pandemi. Gitu. Jadi influenza, pneumonia, dan pertusis ya dok, Ya, vaksin yang direkomendasikan oleh WHO untuk diberikan di era pandemi ini ya dok. betul. Apa namanya, pneumonia sendiri itu ada berapa macam dok? Mungkin orang-orang belum banyak yang tahu ini, orang Pneumonia dewasa ini. istilah umum ya untuk Iya, inflamasi atau radang pada paru. Secara umum sih yang paling banyak dua, pneumonia karena bakteri. Nah, ini yang udah ada iya, vaksin ya. Yang kedua adalah pneumonia karena virus termasuk karena COVID. Jadi kalau kita ngomong vaksin pneumonia itu merujuk pada vaksin atau penyakit pneumonia karena bakteri Streptococcus pneumoniae. iya.
Jadi biar nggak salah gitu ya, nanti dikiranya nanti satu untuk semuanya, padahal itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau pertusis kan bagian dari DPT ya dok ya, Betul, PDAP, TD gitu ya. Sudah diberikan rutin sampai usia sekolah pun masih diulang terus itu. betul. Untuk vaksin COVID sendiri dok, sebenarnya gimana ini dok? Banyak orang tua itu mengkhawatirkan ini untuk sama mewakili para orang tua ya nih dok ya. Mengkhawatirkan, lebih mengkhawatirkan tentang efek sampingnya nih kayaknya lama-kelamaan ini, tentang kipinya ini. Ya, Nanti jadi gini-gini, ada yang bilang dipasang chip lah, ada yang dibilang apalah gitu. ya. Mungkin dokter bisa memberi Di, pencerahan. di seluruh dunia, teman-teman, itu sudah 4,6 miliar dosis vaksin COVID yang disuntikan ke penduduk dunia ya, untuk dewasa maupun Ya. anak-anak. Di Indonesia udah berapa? 70 lebih juta, dan kita lihat vaksinnya aman dan efektif. Nah, Hmm. kalau kita lihat pada anak-anak itu kan mulainya belakangan dibandingkan dengan orang dewasa, ya. Iya. Kenapa? Itu satu, kita memastikan memang bahwa vaksin untuk anak itu aman dan efektif, gitu. Hmm. Ya, jadi kita tunggu dulu, kita pelajari data-datanya gimana, uji klinisnya bagaimana. Begitu data-datanya sudah jelas, sudah lengkap, maka baru kita berikan kepada anak-anak. Itu pun juga nggak langsung, kita berikan dulu mulai usia 12 tahun, gitu ya. Jadi kita berikan secara bertahap. Jadi para orang tua tidak perlu khawatir. Ya, vaksin COVID untuk anak-anak itu aman dan efektif, Dr. Adi. Tapi tidak jaminan 100% ya dok ya, tentang Ya, efikasinya. Tetap. jadi ternyata dengan adanya varian Delta ini, apapun jenis vaksinnya ya, mau vaksin mRNA, vaksin inactivated, ternyata memang tidak cukup kuat untuk mencegah infeksi, mencegah ketularan ya. Tapi Iya. sangat efektif dalam mencegah COVID yang berat, termasuk kematian akibat COVID. Inilah pentingnya vaksinasi COVID, teman-teman. Iya. Penting banget ya dok. Ini kalau menurut dokter di lapangan ini sekarang posisinya lagi di mana ini dok? COVID ini dok. Ya, Kayaknya betul. kayak lagi slowing down atau gimana nih? Ya, Lagi. uh, aku merawat pasien COVID ya dari bulan Maret tahun lalu, jadi udah sekitar 1,5 tahun. Ya, ada masa Ya. di mana kasusnya naik sekali ya, sampai kira-kira 3-4 pekan yang lalu masih tinggi banget. Tapi alhamdulillah kalau di Jakarta 2 pekan terakhir sudah jauh sekali menurun ya, walaupun masih ada yang datang gitu. Tapi saya melihat sekarang pindah ke luar Jawa, Dokter Adi. Teman-teman di luar Iya. Jawa akan kenaikan kasus. Jadi memang secara umum di Indonesia ya pandemi situasinya belum kali gitu. Ada yang bertanya nih dok. Saat ini positif COVID-19, apakah tetap boleh menyusui anak? Nah, kalau dari dokter anak ya boleh dong ini. Iya, Jelas dokter, aman kan? Pasti WHO boleh tidak boleh menyetop ASI ya pada menyusui. saat Ya. itu. Dengan protokol yang ketat, ibu tetap bisa mendapatkan haknya untuk menyusui bayinya. Ini ada yang bertanya lagi ya dok. Kita jawab pertanyaannya dok ya, sambil menjawab pertanyaannya dok. Anak saya umur 12 tahun, ada riwayat asma. Apakah aman anak saya untuk vaksin COVID? Ini pertanyaan untuk saya sendiri nih kayaknya ya. Ya, Kayaknya aman ya dok ya. ya. Jadi baik Aman. anak maupun dewasa ya, itu kita absen aja deh semua penyakit kronik ya, Iya. asma, ya ada sakit gula, darah tinggi, sakit ginjal, sakit kanker, sakit Iya. autoimun, semuanya aman untuk vaksinasi dengan catatan penyakitnya itu terkontrol. Artinya dia Iya. rutin minum obat, dia rutin ke dokter, nggak ada gejala, nggak ada keluhan yang berarti, itu boleh vaksinasi. Untuk asma apalagi Iya. boleh, aman. Sebenarnya secara general dok, ini Hmm. mungkin buat pengetahuan semuanya aja. Sebenarnya KIPI atau efek samping dari vaksin itu sebenarnya itu apa sih gitu loh? Hal apa yang terjadi dengan tubuh kita gitu loh? Ya. Jadi vaksin itu kan komponen utamanya disebut sebagai antigen ya. Kali-kali kalau Iya. vaksin itu berarti antigen adalah virus yang dimatikan gitu. Jadi pada saat vaksin disuntikan ke otot kita, maka tubuh itu akan mengenali ini ada antigen nih, ada komponen vaksinnya ya, maka akan terjadi reaksi inflamasi sebetulnya. Nah, itu di situ ada sel-sel radang itu aktif gitu ya, menghasilkan zat-zat yang sangat penting untuk menghasilkan antibodi. Nah, tapi zat-zat ini ternyata membuat kita demam, ya, sumeng, sakit kepala segala macam. Itu wajar, itu semua reaksi perkenalan ya. Dan itu tanda bahwa tubuh sedang merespons bahwa vaksin sedang bekerja dan akan berlangsung selama beberapa hari aja, biasanya nggak lebih dari 3 hari.
Tapi yang kita mesti ingat prinsipnya ini yang paling penting. Manfaat vaksinasi apapun itu jauh lebih besar daripada kemungkinan timbulnya efek samping seperti itu. Iya. Jadi kesimpulannya efek samping itu tetap pasti ada, apalagi kemungkinan demam. Biasanya orang tua yang dikhawatirkan nanti demam nggak ya dok, gitu loh. Ada vaksin yang nggak demam sama sekali nggak ya dok, gitu. Lebih takut dengan efek sampingnya dibandingkan dengan penyakit aslinya. Padahal kita ini ya kalau ketemu penyakit aslinya langsung, COVID langsung kan lebih serem lagi dibandingkan efek samping yang mungkin diakibatkan oleh vaksin itu ya dok ya. Ini ada yang tanya juga, ada komentar. Saya sudah vaksin Sinovac 2 kali, Ibu, dan tidak ada efek yang terlalu parah, hanya pegal aja di sekitar suntikan, nggak apa-apa ya dok. Ya alhamdulillah dong, nggak ada, nggak ada, nggak ada efek samping. Berarti kan alhamdulillah. Kok ini juga dok, ini masih ada yang beranggapan bahwa justru kalau malah tidak terjadi apa-apa itu malah tidak efektif gitu. Ya, jadi Ada juga ini pertanyaan itu. saya bilang tadi kan kalau kalau kita habis vaksinasi kita demam, sumeng, pegal itu tanda vaksin yang bekerja, tanda tubuh merespons. Tapi bukan berarti kalau kita nggak merasakan apa-apa lalu waduh vaksinnya nggak bekerja, tidak begitu ya. Nah, reaksi tubuh tiap orang itu berbeda-beda, dinamis sekali ya. Kadang-kadang juga ada, cuman mungkin kita nggak terlalu sensitif untuk merasakannya ya, ada perubahan-perubahan. Tapi udahlah, wah kita tahu mayoritas orang yang divaksinasi apapun ya, vaksin apapun itu akan punya kekebalan. Iya. Dan ini ada yang bertanya juga tentang pentingnya vaksin influenza. Saya rasa nggak hanya influenza ya, kalau untuk anak-anak semua vaksin yang direkomendasikan oleh IDA itu ya penting ya. Kalau nggak penting nggak mungkin direkomendasikan ya. Cuma Ya, mungkin saking, iya. Selama ada di kotak itu, di tabel itu pasti penting. Jadi jangan teman-teman jangan tanya ya mana yang ini nggak, semuanya penting ya. Jadi kalau nggak penting nggak mungkin IDAI merekomendasikan. Betul tadi. Itu prinsipnya sebetulnya. Iya. Mungkin beranggapan demikian karena nggak pernah ketemu dok sama penyakitnya. Udah lama nggak pernah ketemu dengan penyakit aslinya karena sudah lama terkontrol dengan imunisasi gitu. Beda dengan ceritanya dengan COVID ini, orang pada kepingin vaksin karena udah tahu ngerinya penyakit COVID itu ya kan dok. Sebenarnya ada jeda nggak dok? Ada pertanyaan. Jeda nggak setelah vaksin COVID? Berapa untuk influenza ada jeda waktunya nggak? Ya, ini berlaku untuk anak dan dewasa siapa ya. Iya. Jadi sebetulnya secara medis, saya bilang ya, ini secara medis tidak perlu ada jeda. Jadi boleh tuh sebetulnya hari ini vaksin COVID, besok vaksin influenza ya, atau hari ini vaksin influenza, besok vaksin COVID, itu boleh sebetulnya secara medis, tidak ada masalah karena keduanya mati gitu. Tapi secara regulasi ya, secara kebijakan di Indonesia itu harus ada jeda 28 hari, 1 bulan. Kalau yang vaksin non-COVID-nya itu duluan, baru vaksin COVID-nya. Kenapa? Karena vaksin COVID ini vaksin yang baru. Kalau sampai ada KIPI, kita nggak bisa membedakan ini gara-gara vaksin COVID-nya atau gara-gara vaksin yang non-COVID-nya kalau diberikan waktu yang berdekatan. Jadi prinsipnya kehati-hatian. Di banyak negara ini sudah dilonggarkan, Dr. Adi ya. Nggak perlu waktu. Bahkan Amerika bersiap memvaksinasi influenza dan vaksin COVID dalam hari yang sama gitu. Jadi ya dinamis lah. Tapi kita ikuti aja kebijakan yang ada di Indonesia. Demikian. Kalau untuk anak-anak ini baru persiapan sudah di daerah di Jawa Tengah lagi persiapan tuh anak-anak. Mungkin di Jakarta lebih duluan ya. Tapi harapannya nanti ya segera semuanya. Ini ada yang bertanya. Aduh, pertanyaannya kelewat. Aduh, ini sebenarnya pertanyaannya secara umum sih mungkin dokter bisa menanyakan, ada riwayat alergi obat amankah untuk vaksin COVID? Alergi obat ceftriaxone. Itu Dokter Ardi jago. Saya nggak ada hubungannya ya dok ya. Prinsipnya alergi itu sifatnya spesifik ya. Jadi bukan berarti orang alergi satu zat, alergi semuanya tidak. Bahwa lebih waspada, lebih hati-hati ya. Jadi boleh vaksinasi. Ini dok, lagi banyak gencar nih, dia tanya juga nih, tes antibody dok. Nah, pentingkah dan kapan waktu yang tepat dok untuk tes antibody setelah vaksin? Oke, ini jadi banyak yang tanya nih. Apakah harus? Tidak ya. Apakah dianjurkan? Juga tidak. Apakah boleh? Ya boleh-boleh aja ya kalau mau ngecek. Tapi
Satu, timing itu sangat penting. Jadi kalau mau ngecek, dianjurkan 2-4 pekan setelah vaksinasi yang kedua. Yang kedua, tunggu lengkap dulu ya. Terus kemudian nanti kan muncul tuh angkanya ya, 15, Iya. 20. Udah nggak usah dibanding-bandingin sama teman-temannya. Saya 50, kamu 15, nggak usah. Kenapa? Karena sekarang kita ahli itu belum menyepakati berapa sih angka yang dibilang bagus itu berapa. Jadi udah terdeteksi, ya sudah gitu prinsipnya. Jadi belum ada kesepakatan cut Tuh, off-nya berapa ya dok, titer yang belum. disepakati untuk disebut protektif itu angka berapa gitu ya dok. Iya. Soalnya orang-orang kayaknya pada ribut masalah ini. Ayo tes yuk. Kalau sudah tinggi titernya nggak ada yang bilang kalau titernya udah tinggi nggak usah imunisasi. Aduh, malah kayak gitu dok. Ada yang sampai beranggapan seperti itu. Dikiranya kalau titer sudah tinggi itu nggak perlu imunisasi. Tetap imunisasi tentu ya. Iya dok. Terkait dengan ini agak sedikit melenceng dengan imunisasi sih dok. Dengan vitamin D dok. Ya ini kan direkomendasi kan sebenarnya salah satu tata laksana ada vitamin D juga ya dok. Ini banyak yang menanyakan orang tua dok perlu nggak sih saya ini untuk mengkonsumsi untuk profilaksis vitamin D gitu. Kalau Ya. dari secara general gimana dok? Oke, jadi prinsipnya saya melihat sekarang banyak orang yang kebablasan ya, artinya selama pandemi Iya, kita konsumsi berlebihan jangka panjang ya, tidak semua orang membutuhkan suplementasi vitamin D. Mayoritas bisa memenuhi kebutuhannya lewat makanan, lewat sinar matahari ya. Jadi yang iya, betul itu sudah dicek dulu tadi ya, dicek dulu berapa level kadar iya. vitamin. Saya terus terang juga nggak pernah tuh minum vitamin D ya, sampai sekarang konsumsi vitamin D saya nggak pernah melakukan itu gitu. Tapi kalau teman-teman sedang kena COVID, memang itu salah satu yang cukup direkomendasikan ya, walaupun kalau kita lihat baik-baik sampai penelitiannya juga sampai sekarang tidak terlalu kuat evidence yang menunjukkan bahwa hubungan antara vitamin D dengan penyakit COVID itu sendiri ya. Jadi kesimpulannya adalah hati-hati, sebaiknya ke dokter dulu ya sebelum mengkonsumsi vitamin D, suplementasi vitamin D, apalagi kalau diminum dalam jangka yang panjang gitu. Iya sih. Sebenarnya prinsipnya sama juga dengan anak-anak ya dok. Tidak Hmm, ada rekomendasi untuk suplementasi rutin. Kecuali pada anak-anak yang punya faktor resiko, dan itu pun mungkin harus dites dulu kadarnya. betul itu tadi. Jadi, karena kan pandemi ini hoax itu banyak banget dok. Jadi, uh, apa namanya, share-sharean di grup itu banyak sekali. Di sosial media itu banyak sekali. Ya, Jadi banyak hal yang harus kita luruskan. Jadi obrolan ini aja kita tuh baru ada hal yang sangat penting yang kita luruskan. Tadi masalah influenza. Influenza itu bukan untuk imunisasi untuk batuk pilek biasa atau disebut common cold kalau pada secara medis, tapi benar-benar penyakit influenza. Sebenarnya influenza itu ya penyakitnya mirip-mirip kayak COVID ya dok, 11-12 ya. Kalau betul. memang benar-benar influenza. Dan kalau ditanya penting atau nggak penting, ya penting lah. Kalau nggak penting, nggak akan direkomendasikan. Ya kan, dok? Betul, betul tadi ya, penting banget. Kalau saya mau ngomongin apa, dok? Yang tempat dok itu namanya apa? Jadi nggak enak saya. Hari ini ulang tahun ya, dok, yang Oh, kedua ya. ini ya. Imun udah cabangnya di mana-mana. Nah, ini ada yang komentar panjang umur. Halo, dok, panjang umur. Kemarin baru vaksin influenza di Imuni. Wah, siap. Kayaknya Imuni cabangnya itu buat teman-teman semuanya itu solusi untuk kalau mau imunisasi untuk bisa di Imuni. Ada di mana aja dok Imuni dok? Mungkin biar pada tahu. Jabodetabek ya, Surabaya, Solo, Karawang, Bekasi, Malang, banyak. Nah, teman-teman nanti boleh cek Instagramnya ya Di imuni.id. Imuni ya. Dan ini mungkin terakhir ya dok ya. Saya ingin dokter menjelaskan. Sebenarnya ini kan yang punya jadwal imunisasi ini kan nggak hanya anak-anak ya dok. Dewasa ini kan juga punya jadwal imunisasi ya dok. Dan ini banyak yang tidak tahu gitu loh. Sebenarnya dewasa ini juga punya jadwal imunisasi. Nggak hanya influenza dan pneumonia aja, tapi ada beberapa vaksin. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit dok. Himbauan nih kepada orang tua pentingnya imunisasi melengkapi ini. Jadi Silakan ya, dok. Dokter Ardi yang edukasi itu enak ya, karena biasanya orang-orang udah tahu kalau imunisasi untuk anak itu penting gitu. Jadi dokter Iya, anak udah, kalau orang dewasa itu susah banget. Jadi
Padahal teman-teman sebelum vaksinasi COVID ini dimulai itu sudah ada jadwal imunisasi untuk orang dewasa di Indonesia. Yang nyusun adalah PAPDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Itu ada 14 jenis vaksin untuk orang dewasa yang direkomendasikan. Teman-teman bisa download nanti jadwalnya dilihat ya. Ada influenza, pneumonia, MMR, varicella, ya tifoid segala macam, HPV. Nah, itu penting semua. Jadi saya selalu bilang vaksinasi itu untuk keluarga. Jadi untuk anak penting ya, untuk dewasa juga penting. Apalagi di masa pandemi gini, saya juga menekankan walaupun ada pandemi, jangan sampai menghentikan atau mengganggu jadwal imunisasi rutin ya. Jangan sampai nanti takut ketemu dokter anak, takut ke rumah sakit, takut vaksinasi, takut kena COVID, tapi nanti muncul penyakit-penyakit yang lain, muncul outbreak ya, ada difteri segala macam, jangan. Pokoknya upayakan vaksinasi, terserah. Sekarang juga ke rumah sakit kan nggak perlu takut, sudah ada protokol kesehatan ya, vaksinasi drive-thru, ada vaksinasi ke rumah, terserah deh, pokoknya vaksinasi gitu, sesuai dengan jadwalnya. Jadi dewasa ini para orang tua ini sebenarnya juga punya jadwal imunisasi. Ini jangan lupa para orang tua di PABDI ternyata ada. Jadi memang benar. Kok saya lebih setuju nyebutnya imunisasi itu untuk keluarga ya dok. Jadi yang imunisasi itu nggak hanya anak-anak. Baru karena COVID ini aja kan orang-orang dewasa ini pada ngerasa, waduh aku diimunisasi. Sebenarnya anak-anak tuh udah ngerasain sih efeknya demam, kemeng gitu. Mungkin kalau dia bisa ngomong, bayi bisa ngomong itu, ya bisa merasakan itu semuanya. Ya kan dok? Jadi sebenarnya vaksin, apalagi untuk geriatri ya dok, yang mungkin lebih lebih baik untuk dilengkapi. Karena beresiko juga nggak hanya influenza dan pneumonia, tapi yang lainnya juga dilengkapi. Terakhir dok, kita nggak usah ngobrol panjang lebar, yang penting berbobot, bermakna, bisa pencerahan buat semuanya. Mungkin dokter bisa ngasih apa tips and trick atau apalah di era pandemi ini untuk nasihat untuk kita semuanya dok. Jadi kan kita ada dua cara ya supaya kita tidak tertular COVID. Gini teman-teman, COVID itu belum ada obatnya. Sampai sekarang COVID itu nggak ada obatnya ya. Jadi memang pencegahan itu adalah yang paling utama. Jangan sampai kena COVID sebisa mungkin. Satu, dari sisi kita menahan laju virus, saya bilang. Dengan cara gimana? Dengan cara tentu disiplin dengan 5M ya, terutama masker ya dan protokol kesehatan yang lain. Yang kedua, dari sisi kitanya nih, dari sisi cara kita untuk menjaga imunitas. Satu, pola hidup yang sehat ya, makan, minum, zat gizinya harus cukup, sayur, buah, itu penting ya, mengatur tidur, olahraga, jangan terlalu stres yang gimana-gimana ya. Kalau punya penyakit-penyakit kronik, itu semua diobati, dipastikan terkontrol, itu satu. Kedua, lengkapi dengan vaksinasi. Vaksinasi itu istimewa sekali, karena hanya vaksin yang bisa membuat tubuh kita punya kekebalan. Hanya vaksin yang bisa membuat tubuh kita memiliki antibodi tanpa harus sakit dahulu gitu. Ya, jadi dengan melakukan itu semua, insya Allah kita bisa terhindar ya dari COVID-19, dan kalau semua orang disiplin ya situasi pandemi kita harapkan juga segera terkendali tadi. Yang jelas nggak boleh putus asa ya, kita semua lelah, kita capek menghadapi pandemi 1,5 tahun. Tapi menurut saya ya kita harus belajar ya untuk hidup bersama COVID ini dengan segala macam protokolnya. Tapi tadi ternyata 1,5 tahun ini caranya itu nggak berubah. Mau ada varian Delta, varian apa, nggak usah pusing gitu. Caranya sama. 5M, vaksinasi, dan 3T itu urusan pemerintah ya, tracing, testing, treatment. Itu dokter Andi. Ya, terima kasih dokter Dirga. Semoga sehat terus. Ini ada yang komen, seneng kalau dokter Dirga selalu edukasi di story-storynya, menjawab pertanyaan tentang imunisasi. Berarti dokter Dirga harus rajin ini. Ngejawab pertanyaan tentang imunisasi di story-nya. Yang penting imunisasi itu pasti ada efek sampingnya. Probabilitas kemungkinan itu pasti ada, minimal demam bisa muncul. Tapi nggak perlu takut ya dok ya. Kita harus lebih takut dengan penyakit aslinya. Dokter Dirga, terima kasih. Waktunya singkat tapi bermakna banget. Sehat terus, sukses terus. Pokoknya kapan-kapan kita join lagi. Oke? Buat teman-teman semuanya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum.